Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita saat hari ini. Kita sebelumnya akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada saat ini kami bisa bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami boleh diberkati dari firman Tuhan yang disampaikan. Biar Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar Engkau yang menyertai dan menolong kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku juga akan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami buka ibadah kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Biarlah senantiasa ada sukacita dalam hati kita untuk selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan selalu punya waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Walau terkadang waktunya Tuhan bagi kita kurang baik, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah nanti, telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lagu ini keluar dari hati kita yang paling dalam, yaitu kita mau cinta Yesus sampai kapanpun. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Segenap kehidupan kita pasti ada pasang dan surut, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dia tahu dan Dia siap untuk menolong. Mau cinta Yesus itu biarlah ada terus di dalam kehidupan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu semua, dimanapun kita berada, Jemaat GBS Hermon, GBS Philadelphia, GBS Sinai, kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari bukakanlah rahasia firman-Mu dan berfirmanlah buat kami semua Tuhan. Di saat seperti ini kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan satu pegangan untuk melangkah kami di dalam kegelapan ini Tuhan. Mari Roh Kudus sertai kami semuanya, bukakanlah hati-hati kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan juga jemaat yang mendengarkannya. Jadikanlah firman ini Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Hanya kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya kasih judul adalah sikap kita menghadapi kegelapan. Di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu semua di rumah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan selanjutnya. Saya tahu kita sudah membaca ayat ini berulang-ulang, tapi tidak ada salahnya kita akan membaca sekali lagi. Kisah Para Rasul 16 mulai dari ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Puji nama Tuhan. Kita sudah tahu cerita ayat ini, Bapak Ibu semua yang Tuhan kasihi, di mana Paulus dan Silas karena memberitakan pekerjaan Injil Kristus, maka dia ditangkap dan akhirnya dia dipenjarakan di dalam penjara itu. Dan di cerita tadi dimulai dengan ayat yang ke-25, pada saat dia berada di dalam penjara yang gelap itu, maka dia berdoa dan memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ini sikap kehidupan yang bagus sekali, di mana Paulus beserta dengan Silas pada saat mengalami satu kehidupan yang berada di dalam kegelapan, di penjara yang gelap itu, dia tidak mengeluh dan dia juga tidak cengeng. Dia tidak saling menyalahkan atau bahkan dia komplain kepada Tuhan. Tidak. Tetapi yang ada adalah dia menerima apa yang terjadi itu dari tengah tangan kakinya yang terbelenggu itu. Dan di dalam penjara itu dia menaikkan doa dan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kalimat yang membuat saya adalah tertarik, ada satu kalimat di ayat yang ke-25 tadi dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, kondisi Paulus beserta dengan Silas, dia berada di tengah malam gelap itu di dalam penjara, dan dia menaikkan pujian, doa dan pujian kepada Allah. Bukankah saat ini kita juga seperti Paulus dan Silas? Kita saat ini berada di suasana malam yang gelap. Kita saat ini dalam keadaan yang gelap. Dunia semakin jahat adanya, dan kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Dan saat ini ditambah pula, bukan hanya moral daripada manusia di dunia semakin gelap ini, semakin jahat, tetapi juga ditambah dengan efek-efek virus-virus seperti saat ini kita sedang mengalami virus pandemi, virus COVID-19. Dan itu membuat kita berada seperti di tengah-tengah lingkungan yang gelap gulita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mau pergi keluar juga kita
berbahaya, kita bertamu juga berbahaya, kita kongko-kongko ngobrol juga berbahaya, kita serba cekam dengan beberapa ketakutan. Bahkan ada yang sekelompok orang yang paranoid. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, kondisi kegelapan ini kondisi yang tidak disukai oleh semua manusia. Termasuk saya yakin Paulus dan Silas juga tidak suka. Tapi sikap yang dia ambil itu yang harus kita pakai. Apa itu? Di tengah kegelapan kita saat ini, di tengah kita dikelilingi dengan penyakit virus COVID Corona, di tengah kita dikelilingi dengan kondisi moral yang semakin gelap seperti ini, maka usahakan pakai mulut kita, bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk emosional, tetapi pakai mulut lidah kita untuk berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ini yang penting. Jadi sikap kita dalam menghadapi situasi saat ini, saya yakin dan percaya, kita yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, yes betul. Tuhan kita Tuhan yang mampu, betul. Tetapi kita di dalam sikap kita sehari-hari, hendaknya kita pakai mulut kita untuk berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan apakah yang terjadi manakala kita senantiasa menaikkan doa dan puji-pujian kepada Allah? Kita lihat contoh di dalam cerita tadi. Manakala Paulus dan Silas dia menaikkan puji-pujian, maka terjadi gempa yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, kegempaan itu sampai melanda penjara di bawah tanah itu, mengalami kegempaan yang luar biasa, goncangan yang luar biasa. Apa arti rohani buat kita melihat kegempa ini? Artinya adalah kalau semua di dunia ini kita mengalami gempa, pasti ada satu rumah yang sedang tidur pasti akan terbangun. Tidak mungkin kalau sudah kita pada saat kita tidur ada gempa terus kita diam saja, enggak. Pasti kita akan terbangun. Kalau toh kita sedang kondisi hidup pasti akan dibangunkan. Artinya adalah di tengah kita saat ini berada di dalam kegelapan yang seperti ini. Kegelapan oleh karena COVID, kegelapan oleh karena tekanan kehidupan, kegelapan karena hal-hal yang membuat kita khawatir. Maka dengan kita menaikkan doa dan puji-pujian, maka kuasa Tuhan terjadi. Yang pertama adalah akan terjadi gempa. Apa itu? Akan arti rohaninya adalah menaikkan iman percaya kita kepada Tuhan. Banyak kesaksian manakala dulu pada saat kondisi biasa-biasa saja, maka orang tersebut ke gerejanya asal-asalan, iring pada Tuhan pun asal-asalan. Tapi saat ini begitu melihat kondisinya seperti ini, maka dia semakin dekat kepada Tuhan, dia semakin imannya dibangkitkan, dibangkitkan gairah ikut kepada Tuhan. Jadi ada positifnya Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, bahwa kondisi itu manakala kita menaikkan doa dan pujian, maka iman kita akan dibangkitkan. Kenapa? Karena doa dan pujian itu membuat sasana gempa di dalam hidup kita, dan itu iman kita akan semakin dikuatkan, dibangkitkan, dan iman kita semakin hidup, iman kita semakin berkuat, iman kita semakin kokoh, teguh bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat sama-sama, bukan hanya terjadi gempa saja, tetapi di situ dikatakan bahwa sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Pada saat Paulus dan Silas menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan, bukan hanya terjadi gempa saja, tetapi pintu-pintu penjara terbuka semuanya. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, jemaat GBIS yang saya kasihi, mari dalam kondisi seperti bukan rahasia lagi. Kalau kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, kehidupan kita sepertinya kita berada di dalam satu tertutup, ruang yang tertutup, yang tidak pernah terbuka.
Dan seringkali kita berdoa, kita mengeluh kepada Tuhan, minta dibukakan. Tetapi langkah dari Paulus dan Silas ini menjadi pelajaran buat kita. Kita harus dapat lakukan manakala doa dan pujian kita naikkan kepada Tuhan, maka pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau ada pintu yang tertutup, kalau Dia yang membuka, tidak ada satu orang pun yang menutupnya. Demikian juga kalau Dia yang menutup, tidak ada satu orang pun juga yang dapat membukanya. Namun hari ini, kalau kita sudah dikasih cara oleh Rasul Paulus, kita menaikkan doa dan pujian kita, percayalah, segala bisnis kita, segala usaha kita, segala jalan hidup kita yang sepertinya tertutup, tetapi dengan doa dan pujian yang dinaikkan terus-menerus, senantiasa dengan ucapan syukur, maka pintu itu di dalam kehidupan kita yang tadinya tertutup akan terbuka. Apapun yang terjadi pasti akan terbuka. Kiranya ini menjadi pelajaran buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita yang semakin gelap ini. Dan yang ketiga, di situ dikatakan bukan hanya terjadi gempa saja, atau bukan hanya terjadi pintunya terbuka saja, tetapi semua belenggu-belenggu ikatan itu pun terlepas. Luar biasa sekali. Haleluya. Hanya dengan doa dan pujian, maka belenggu-belenggu yang mengikat tangan dan kakinya terlepas. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saat ini kita sedang mengalami belenggu apa? Belenggu dosa, atau justru belenggu penyakit, atau mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mendengarkan siaran ini dan sedang menderita sakit, mungkin karena sakit COVID dan sebagainya. Mari kita naikkan doa dan pujian kepada Tuhan, supaya kita naikkan dengan tulus seperti Rasul Paulus beserta dengan Silas. Maka kita nyanyi dengan semangat, maka kita berdoa dengan tulus, maka puji-pujian yang kita naikkan, doa yang kita naikkan itu mampu mematahkan belenggu penyakit di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang 107. Mazmur 107 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Kalau saudara membaca ayat ini, Mazmur judulnya adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal 107 ayat yang ke-10 sampai dengan 17, itu keadaan orang yang sedang terpenjara. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-4 sampai dengan ke-9, itu keadaan orang yang miskin. Dan kalau saudara membaca ayat yang selanjutnya, ayat 17 dan sampai selanjutnya, itu keadaan orang yang hampir mati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita tadi baca ayat yang ke-13 dan 14, berbicara tentang dibawanya keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Saya tidak tahu sebagai hamba Tuhan, apakah saat ini Bapak Ibu semua ada yang sedang terikat oleh dosa, mau melepaskan tidak bisa, atau justru ada terikat satu kebiasaan-kebiasaan yang berdosa yang Tuhan tidak sukai, dan kita tidak berdaya melepaskannya. Atau justru saudara saat ini, Bapak Ibu semua saat ini sedang dibelenggu oleh satu ikatan dalam bentuk penyakit, atau dalam bentuk karakter yang tidak bagus. Mari di tengah malam yang gelap, suasana yang gelap seperti ini, kita jangan mengeluh, tetapi kita jangan khawatir juga, tetapi kita hendaknya menaikkan mulut kita untuk berdoa dan memuji-muji Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar bagaimana hebatnya kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan mampu membawa kita semuanya melewati badai lembah air mata. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan berdasarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu kita untuk berdoa dan
menaikkan puji-pujian kepada Allah. Jadi sikap kita itu akan membawa kita mengalami satu perubahan yang total. Karena apa? Dengan kita menaikkan doa dan puji-pujian, maka kehidupan iman kita akan dibangkitkan. Kehidupan kita akan mengalami suatu gempa yang luar biasa, dan iman kita dihidupkan, dan yang dibangkitkan iman kita. Dan yang kedua, segala sesuatu yang tertutup maka akan dibukakan oleh doa dan pujian karena kuasa Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga adalah segala belenggu-belenggu kita yang saat ini sedang membelenggu kita akan dilepaskan. Dan yang terakhir, mana kita menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan, maka kita akan lihat ayat yang ke-33. Di sini katakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Rupa-rupanya dengan Paulus dengan Silas ini dia menaikkan doa dan pujian, maka ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tahukah Bapak Ibu semua bahwa kita diciptakan untuk menjadi patronnya Allah, untuk menjadi role modelnya Allah. Jadi karakter kita itu merupakan karakter cerminan daripada Allah. Itu sebabnya kalau kita sebagai role modelnya, biarkan dunia melihat kita sebagai saksinya Tuhan. Dan manakala dunia melihat kita dalam kondisi bersungut-sungut, kita tidak menjadi berkat. Di tengah seperti ini, kita justru yang ada adalah kita berseri-seri, kita berdoa, kita menyanyikan nyanyian pujian Tuhan, sehingga dunia akan melihat dan dia akan bertanya, kok bisa berdoa, kok bisa santai begitu, mukanya berseri-seri dari mana? Itu kesempatan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu kesempatan kita untuk bersaksi bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus kita jauh lebih besar dari segala permasalahan kita. Dan Yesus kita ada juru selamat yang akan membawa kita sampai ke surga mulia sana. Jadi yang keempat adalah dengan kita menaikkan doa dan pujian, maka dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, baik di rumah ataupun dimanapun kita berada saat ini, mari, situasi kegelapan saat ini sedang menimpa kehidupan seluruh umat di dunia. Namun pastikan sikap kita jangan salah. Sikap kita harus bukannya bersungut-sungut, bukannya khawatir, tetapi kita menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Karena dengan kita berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan, maka iman kita dibangkitkan. Haleluya. Yang kedua, maka pintu-pintu akan dibukakan, segala kondisi apapun juga. Pertolongan hanya datang dari Tuhan saja. Kiri, kanan, depan, belakang, semua tertutup, maka satu pintu yang terbuka di surga sana, di atas terbuka. Dan itu dapat dilakukan dengan saudara berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, segala belenggu ikatan dosa kita lepaskan. Belenggu penyakit, hari ini kami katakan dalam nama Yesus disembuhkan. Dan semua itu akan membawa kita menjadi saksi Kristus, sehingga dunia melihat kita, maka kita akan dapat menjadi saksi Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh aktivitas kita, oleh perbuatan kita. Mari, firman Tuhan tidak saya berpanjangkan, tetapi saya rindu semua Bapak Ibu semua di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan, kalau saat ini kondisi apapun saudara, naikkan dengan tulus bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Dengan kita berdoa dan kita memuji-muji Tuhan, maka akan mujizat terjadi dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Nyanyi dengan kemampuan, dengan hati yang terbuka. Kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita menyanyikan ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, sekali lagi segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, namamu. Saudara di rumah sembah Dia, rasakan hadirat Tuhan ada. Oh haleluya, oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Roh Kudus, pakai mulut kami Tuhan Yesus, untuk di tengah kondisi kegelapan malam seperti ini Tuhan Yesus. Kami seperti berada di tengah malam, dan memang kondisi saat ini dunia semakin mencekam, dan kondisi kegelapan itu melanda kehidupan kami saat ini Tuhan. Bahkan kami berada di dalam kondisi di tengah dilingkungi oleh pandemi COVID Corona Tuhan Yesus, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami seperti berada di dalam satu ruangan yang gelap gulita. Namun melalui firman-Mu pada saat ini mengajarkan buat kami Tuhan, agar kami harus punya satu sikap yang positif, yaitu berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah senantiasa dalam kondisi apapun juga Tuhan. Dan biarlah iman percaya kami Tuhan Yesus, manakala kami berdoa dan menaikkan puji-pujian, maka iman kami bangkit, iman kami menjadi teguh, iman kami menjadi kokoh, dan kami semakin percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menolong kondisi keadaan kami semuanya. Haleluya. Dan kondisi dengan kami menaikkan doa dan kami puji kepada Engkau Tuhan Yesus, maka segala pintu usaha kami di dalam kehidupan kami yang menutup selama ini Tuhan, dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pintu dibukakan sehingga segala sesuatunya menjadi pertolongan dari Engkau dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini ada di antara kami Tuhan Yesus, atau ada family kami, atau ada teman-teman kami sama jemaat GBS Tuhan Yesus yang sedang terikat oleh penyakit, mungkin saat ini justru ada penyakit COVID Corona sedang melandanya, dengan menggunakan otoritas-Mu saat ini kami katakan Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan jadi bagiannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan dosa, segala ikatan-ikatan yang tidak berkenan kepadamu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui sikap kami yang senantiasa berdoa dan menaikkan puji-pujian kepadamu, maka membawa kami Tuhan Yesus, jiwa-jiwa di sekeliling kami, orang-orang di sekeliling kami melihat kondisi kami semuanya dan mengenal Yesus. Jadikan kami Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-Mu, karena ini yang kami harapkan sesuai dengan menjalankan amanat agung dari Kristus. Jadikan kami saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat GBIS Hermon, GBIS Sinai, dan juga GBIS Philadelphia, dan juga semuanya yang melihat acara ini Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah
meskipun secara online. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Terima kasih juga kepada Bapak Daniel Kristanto STH MA yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang kami percaya sudah memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk pujian dari Ibu Debbie dan juga Irwan yang sudah melayani. Biarlah semua pelayanan hamba-hambanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan, boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami meskipun secara online bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala pujian kami dan juga memberkati Bapak Andri yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Pakai terus pelayanannya semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Daniel Kristanto STH MA yang sudah melayani kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami semua di tengah-tengah masa yang sulit pada saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga Pak Daniel Kristanto, pakai mereka semua dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih juga untuk pelayanan pujian Ibu Debbie dan juga pelayanan Irwan. Biarlah Tuhan pakai semua Tuhan di dalam pelayanan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami saat ini berdoa kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam masalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan kami beriman kepada Tuhan menyerahkan semua masalah kami sehingga Tuhan ada jalan keluar dari setiap masalah kami karena pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang lemah, kuatkan. Yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Yang di dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Dan biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan senantiasa ada bagi kami semuanya. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa untuk anak cucu kami di dalam sekolah, di dalam pendidikan mereka. Biarkan mereka diberikan hikmat oleh Tuhan dan mereka boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah. Biarkan Tuhan juga memberikan hikmat untuk mengatasi masa pandemi ini Tuhan. Pada masa-masa PPKM darurat ini, biarlah Tuhan kami semua juga, rakyat Indonesia, boleh taat kepada peraturan pemerintah. Dan kami berdoa satu kali, biarlah pandemi ini boleh berakhir di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan dan mempercayakannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu memberkati kami, menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin setiap kami yang sudah ikut di dalam ibadah hari ini, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih